Mas Andra ya, bermasalah audionya. Mungkin coba log out terus masuk lagi. Oh, ini Mbak Sukmo nih, baru masuk. Sukmo itu. Kenal ya, Mbak? Transisi agraria. Kita kan pernah ke ISS tahun 2011. Ada berapa ya, ber-12 orang. Sampai sekarang itu masih aktif grupnya. Jadi Agrarian Transition. Ada Jun Boras yang ngajarnya tuh. Ada Pak Ben White. Wah, ini banget deh. Ini apa ya, ahli-ahli agrarian transition semua. Butuh diundang nih di sini nih. Butuh diundang nih kita. Bagi ilmu. Circle-nya ya. Circle A1. A1 bener. Ada salam juga Mbak Lilis nih, teman aku dari ATR, apa sih, Mas Robin kalau masih ingat. Bang Robin. Oh, Mas Robin. Iya. Masih di Cikeas? Masih deh kayaknya dia, masih di Cikeas. Hai Mbak. Halo, sorry lagi gabung aku. Tadi terlempar. Halo. Sukmo, sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Gimana Mbak Lilis lagi di mana nih? Aku tuh sekarang domisiliku di Klaten, tapi kantor BRIN-nya yang Jogja. Oh gitu. Iya. Dingin ya? Atau karena mana, sosial Mbak? ya Mbak di Jogja? Enggak juga, karena BRIN itu sekarang kan boleh penugasan di beberapa lokasi BRIN di luar Jabodetabek. Ada Makassar, Jogja, Bandung, mana lagi ya? Surabaya. Sementara baru itu. Ini ada juga dari BRIN, Mbak. Iya, Mbak, saya BRIN Mas juga. Ardi. Perkenalkan. Siapa? Saya dari BRIN juga. Oh, Mas Ardianto. Tapi dulu dari iya. Dulu tuh sebenarnya saya dari KLHK. Cuman okay. Masuk BRIN tahun 2022 ini langsung keterima di sini, jadi belum pernah ke pusat sebenarnya. Maksudnya HL? Iya, maksudnya Hayati. nama? Maksudnya di Hayati Lingkungan atau iya dulu sosial? OR. Hayati dulu. Paling nanti kan sekarang masuk VSDM ya, nanti mungkin habis ini juga mikir-mikir mau ke ORHL. Males juga di situ banyak orang. Di sosial juga banyak tuh dari KLHK. Oh, Bu siapa? Bu Eka, Bu Niken. Edwin. Bu Niken? Enggak, Bu Niken malah di HL. Ya. Oh, Bu Niken di HL. Dia. Oh, pindah lagi berarti. Atau setahu saya dia di OR yang ekonomik sirkuler apa itu? Oh iya betul. Iya. Bu Niken di TKP EKM ya, beda OR. Ya, dulu saya ini ikut Bu Niken itu. Habis itu ya nanti pulang ke sana, enggak tahu. Berarti masih bisa di Klaten sekarang ya? Maksudnya bisa ngantor di Jogja kan ya? Di Jogja ya, di Jogja. Babasari. Ya, syukurlah. Nah, saya aslinya Jogja Wonosari. Oh, alah. Syukurlah bisa bertemu ya di. Oh ya, gitu. Ada temannya paling enggak? Ada temannya. Berarti ini semesternya sama semua ya? Atau lain-lain? Beda-beda, Mbak. Aku masuk tahun ketiga, Mbak. Sama, saya juga tahun ketiga. Rata-rata udah ke lapangan. Saya sudah baru selesai. Jadi udah juga. Tapi saat-saat yang emang butuh asupan diskusi. Iya betul. Masa-masa habis ke lapangan tuh justru banyak diskusi supaya ini nih yang kusut di sini tuh bisa ke play gitu loh. Terus juga kan kadang diskus sama teman-teman di kampus juga nggak semua yang interestnya sama ya. Terus juga kami mikirnya konteks Indonesianya tuh juga kadang kan nggak banyak yang ini juga. Saya aja contohnya supervisor saya dia ahlinya indigenous di Afrika sama Latin Amerika gitu. Jadi kalau sama forum ini tuh kayak lebih nyambung gitu. Iya betul. Saya dulu banyak nyambungnya sama teman-teman geografi. Oh, malahan.
nyambungnya. Iya, banyak nyambung sekali dengan teman-teman geografi itu. Kalau saya sih kesulitannya di ini sih, pakai teori apa sih yang bisa dipakai untuk menganalisis situasi kan. Saya kan risetnya di dampak pembangunan IKN tuh Mbak terhadap land akses. Nah, maksudnya teori apa aja sih yang saya pakai sementara ya hanya theory of access itu sama apa So, powers of exclusion baru 2 itu aja udah pusing. ya. Iya. Oh, kita ada loh tentang Nusantara, Assembling Nusantara. Jadi promosi lagi. Oh boleh itu Mbak. Nanti Assembling kita Justru ini saatnya Mbak berkolaborasi. siapa tahu kita bisa ketemu ya collab apa kek gitu. Jadi terbitin Springer Nature. Saya Prof. Heni Warsila sama Mas Ivan Kurniawan dari NUS. Kita kolaborasi. Boleh Mbak, nanti di-share Mbak, itu open access nggak? Kayaknya enggak deh. Mungkin pengantar. Lah, kalian kalau masih Saya bisa download ini Mbak. Kita bisa Iya. download, benar ya. Kita bisa download kok. Kalau nggak bisa ya Kampusnya kita masih- minta kembali uangnya SPP mahal-mahal nggak? Minta Nanti perpus boleh Mbak, belikan. linknya dikirim ke chat Mbak, nanti kita share ke grup Oh, atau ke email. Oke. Ini udah berapa orang nih ya, Ren? Udah Sekitar 17, boleh deh Mbak, kita mulai. Ini kayaknya Kita terbanyak mulai deh ya. sepanjang sejarah kita. Iya ini. sepanjang biasanya kita cuma berempat Mbak, berlima. Oh ini antusiasnya karena temanya Mbak Lilis Karena sangat speakernya. mengengaging. Baik alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Oke, mungkin aku coba mulai aja ya, supaya kita tidak terlalu makan waktu sampai maghrib. Baik, saya mulai dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan, selamat bersiap-siap berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan selamat berbuka puasa juga ya bagi yang sudah buka puasa. Kita dari berbagai macam zona waktu ini soalnya. Perkenalkan, saya Mitra Wulandari. Saya di sini sebagai moderator akan memandu acara hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya ya antusiasme dari kawan-kawan yang sudah mau bergabung di acara kita, sesi seminar kecil yang diadakan oleh Land Research Indonesia. Ini sebenarnya namanya terdengar fancy grandeur banget ya. Sebenarnya Mbak, ini hanyalah kelompok belajar. Kita hanyalah kelompok belajar mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi menempuh studi doktoral atau PhD dengan fokus land and recognition. Tentunya land tentang tanah atau lahan, dan rekognisi di sini adalah khususnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Kami baru 2 bulan sebenarnya, membernya juga masih belum banyak. Ada yang dari Wageningen nih Mbak Reni, ada yang dari Jerman, ada yang dari Hong Kong. Terakhir tadi Singapura ya kalau nggak salah ya Ren ya. Jadi macam-macam lah Mbak, tapi memang belum terlalu besar sih. Dan kami menyadari sebenarnya awalnya kita memang berangkat seperti yang Mbak Reni bilang ingin sharing ya. Namun kami juga menyadari bahwa kita tidak perlu mengeksklusifkan diri karena kita juga butuh belajar dari berbagai pihak. Sehingga kami mengadakan program ini, acaranya per bulan dengan narasumber dan tentunya dibuka untuk umum. Dan acara ini kita sengaja dengan nuansa yang santai aja ya, santai bersahabat, tidak perlu berdebat kusir karena konsepnya adalah sharing dan silaturahmi. Seperti itu. Aku perkenalkan Mbak Lilis dulu ya sebentar ya. Mengenai CV-nya Mbak Lilis lah ya. Mbak Lilis Mulyani ini adalah seorang researcher dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua ALMI juga ya Mbak ya, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, meraih gelar PhD di University of Melbourne, tepatnya Melbourne Law School tahun 2021. Dan hasil studi Mbak Lilis ini diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul Traditional Communities in Indonesia, Law Identity and Recognition, terbitan Taylor and Francis.
Dan kali ini kita akan sama-sama mendengar salah satu chapternya Mbak Lilis yang mengeksplorasi bagaimana negara mengkonstruksi dan mengkategorikan entitas masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan proses yang sifatnya terlalu menyederhanakan, terlalu menyeragamkan, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri, masyarakat adat itu sendiri. Oke, aku udah banyak panjang kata, langsung aja Mbak Lilis. Waktu dan tempat dipersilakan, Mbak. Oke, makasih Mitra, makasih juga teman-teman semua. Saya sangat mengapresiasi kesempatan berdiskusi ini. Menurut saya ini luar biasa ya, inisiatif yang sangat bagus sekali. Dan saya ingat sih masa-masa ketika saya sendiri habis pulang lapangan, itu rasanya banyak sekali yang ingin ditulis, tapi juga bingung kadang mulai dari mana. Dan banyak diskusi dengan teman-teman, apakah itu yang satu fokus atau mungkin jauh juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Karena semakin banyak kita berdiskusi, itu semua apa yang ada di dalam kepala kita itu biasanya coba terurai. Saya kadang juga selama PhD itu diskusi dengan suami yang cuman gitu, tapi itu ternyata sangat membantu gitu. Apalagi jika orang itu bisa memberikan sparing ya, menjadi sparing kita gitu dalam hal diskusi. Itu tentunya akan sangat baik sekali. Dan terus terang saya sangat mengapresiasi ini inisiatif teman-teman untuk mengadakan forum diskusi atau lingkar belajar Land Research Indonesia ini. Menurut saya memang tanah ini menjadi isu yang jadi seksi ya, istilah quote and quote gitu. Dan rata-rata semua riset itu pasti ada unsur tanahnya gitu. Riset soal infrastruktur itu pasti ada tanahnya. Riset soal pemberdayaan, kadang ada konflik muncul di situ dan soal tanahnya juga muncul. Nah, sharingan saya terlihat ya. PowerPoint saya bisa dilihat? Terlihat, Mbak. Oke. Siap. Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan Mitra ya, jadi yang mau saya diskusikan mungkin lebih ke jalan saya menemukan diskusi-diskusi atau argumen-argumen yang muncul di dalam tesis atau disertasi saya, tapi khususnya memang abstraksi itu muncul di bab 6 dan bab 7 ya. Dan kita saat ini akan diskusi tentang bab 6, tentang adat group entities as legal person. Nah, kalau ngelihat bukunya, mungkin teman-teman juga heran kok Mbak Lilis ngambil istilah yang digunakan itu traditional customary community di Indonesia gitu. Kenapa nggak langsung MHA gitu? Kenapa nggak langsung masyarakat hukum adat? Dan ini juga sempat didiskusikan di teman-teman gerakan masyarakat adat ya, masyarakat hukum adat. Sempat agak dikritik juga, tapi itu menurut saya hal yang sangat menarik dan sangat wajar. Tapi nanti akan saya ceritakan kenapa saya memilih menggunakan istilah ini ya sebagai judul buku. Nah, kalau mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu persoalan masyarakat adat kita itu ya struktural ya, struktural dan juga kronis ya. Itu sudah dari zaman tidak hanya zaman Belanda ya, tapi juga setelah kemerdekaan ternyata proses-proses itu tidak banyak berubah gitu. Bahkan sekarang misalnya dengan banyak aturan-aturan yang dikatakan melindungi masyarakat adat dengan norma-norma dalam undang-undang yang demikian baik gitu. Tapi kok kenyataannya masyarakat adat masih marginal gitu. Kenyataannya masyarakat adat masih kehilangan tanahnya. Apa sih masalahnya gitu. Mungkin ini kita memiliki share similar similar concerns gitu ya. Kita punya kekhawatiran atau hal yang dipikirkan yang sama tentang ini. Sebetulnya ketika saya memilih judul tesis, saya tadinya mau mencoba membandingkan tiga kelompok, tiga grup entities yang sangat berbeda gitu. Yang pertama adalah korporasi. Korporasi itu companies ya. Kalau dalam hukum
badan hukum istilahnya. Tapi juga dalam banyak literatur, khususnya literatur hukum, itu lebih disebut sebagai corporation atau corporate bodies ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masyarakat adat tentunya yang paling banyak menjadi korban, marginal, miskin, hak-haknya dirampas dan tanahnya juga dirampas. Yang ketiga adalah petani. Petani juga banyak kehilangan tanah dan marginal juga. Jadi saya ingin membandingkan kenapa sih dalam banyak kebijakan justru pemerintah itu lebih memenangkan si korporasi gitu. Ada apa sih di balik akar daripada definisi hukum ketiga grup ini? Padahal ketiga grup ini entitas yang secara scholarly ya itu banyak dibahas dan banyak diakui sebagai entitas, sebagai kesatuan. Jadi memang tesis saya bicara banyak tentang entitas atau entity atau kesatuan person. Nah, kalau di bab 2 itu saya bicara tentang realitas grup ya. Ada distorsi itu tadi dari 3 grup yang berbeda. Tapi kemudian supervisor saya, Prof. Tim Lindsay dan Kirsty, menyarankan, Liz, kamu nggak bisa ambil 3, ambil 1 saja tapi fokus yang kamu punya datanya paling banyak. Akhirnya saya ambil yang masyarakat adat gitu. Sementara diskusi-diskusi atau ya proses analisis yang mencoba membandingkan ketiga entitas itu tetap saya pakai ya. Jadi menggunakan metode analisis group entities. Jadi ini sebetulnya pendekatannya sangat hukum ya. Jadi ngelihat bagaimana entitas itu diakui dalam hukum. Nah, kenyataannya ya seperti yang kita banyak baca, mungkin James Scott ya teman-teman udah hafal di luar kepala lah gitu, bahwa ada proses menghomogenkan unit-unit masyarakat yang ada di dalam masyarakat Indonesia, kelompok-kelompok itu coba, karena memang negara itu cara berpikirnya kalau terlalu banyak bedanya, terlalu banyak variasi itu susah kita ngaturnya gitu. Ya udah disamakan aja. Itu yang terjadi dengan Undang-Undang Desa tahun 79 ya. Di mana semua struktur pemerintahan masyarakat adat disamakan menjadi desa. Dan itu yang awal mula hancurnya banyak tata pemerintahan masyarakat adat itu saat itu. Karena dengan hilangnya struktur pemerintahan yang asli, itu si penjaga hukumnya juga hilang gitu. Mereka mulai terdistorsi dengan model-model administrasi negara seperti desa yang katakanlah kepala marga di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian berubah menjadi kepala desa, kepala negari misalnya di Sumatera Barat juga menjadi kepala desa, kemudian istilah kecik misalnya, kecik di Aceh juga sempat menjadi kepala desa sebelum akhirnya dengan Undang-Undang Otonomi Aceh kan berubah lagi menjadi kecik. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang mendistorsi secara sedikit demi sedikit, tapi sangat menghancurkan dari masyarakat adat itu sendiri. Itu yang sebetulnya menjadi akar tesis. Jadi kita banyak melihat rekognisi secara hukum normatif ya di konstitusi kita, diakui masyarakat adat sekian. UPA misalnya mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat gitu. Hak ulayatnya juga diakui gitu. Itu pasal 3-nya UPA ya. Itu semuanya ada itu, secara normatif itu ada. Tapi jalan turunannya itu setelah dari undang-undang turun menjadi peraturan pemerintah. Nah, yang paling parah terjadi adalah bagaimana ini kemudian diinterpretasikan di level kementerian. Ada 3 kementerian di sini yang saya bahas, Kementerian Kehutanan, KLHK saat itu, Kementerian ATR BPN, dan satu lagi Home Affairs ya, atau Kementerian Dalam Negeri. Jadi bagaimana tiga kementerian ini ternyata memiliki mispersepsi tentang bagaimana
adat entities ini kemudian diterjemahkan dalam aturan-aturan yang mereka keluarkan. Nah, tapi intinya sih sama gitu. Mereka tuh mencoba mensimplifikasi dan menyamaratakan struktur pemerintahan maupun entitas ya. Ini yang sangat penting. Soal entitasnya itu disamakan semua. Jadi tidak melihat pada diversitas atau keberagaman masyarakat adat yang masyarakat asli yang ada di Indonesia ya. Masyarakat asli atau masyarakat yang masih berdasarkan pada hukum adat atau customary laws. Nah, ini mungkin bisa dibaca saja ya. Sebetulnya mencoba melihat konstruksi hukumnya, tipe-tipe entitas dan otonominya, kemudian definisi-definisi yang diberikan oleh tiga kementerian tadi ya. Mungkin tadi saya dalam studi ini membandingkan dua masyarakat adat. Yang satu itu yang sangat asli, yaitu di Baduy, Banten. Yang satu itu sebetulnya transisi ya, antara ingin mempertahankan adatnya dengan ingin menjadi unit pemerintahan yang modern juga gitu. Jadi ada transisi antara dua hal itu di Minangkabau yang terjadi. Nah, tadi saya sempat menyampaikan kenapa saya memilih istilah traditional customary communities in Indonesia, karena kalau saya sudah berangkat duluan dengan definisi yang diberikan oleh hukum, masyarakat hukum adat itu tuh ada di mana-mana. Saya akan terjebak pada terma-terma ataupun definisi-definisi dan turunan dari definisi itu yang memang sudah menunjukkan masyarakat hukum adat itu sebagai entitas. Saya justru ingin membongkar dulu nih gitu. Jadi jangan dulu terjebak pada definisi yang sudah formal seperti yang ada di undang-undang. Makanya saya menggunakan istilah yang lebih general, yaitu traditional customary communities in Indonesia. Tapi akhir-akhir memang saya akan dalam bab-bab terakhir banyak menyebutkan itu sebagai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Dan ini juga akan tergantung pada hasil analisis tentang entitas itu sendiri. Jadi entitas kelompoknya nanti memenuhi beberapa syarat yang dikemukakan atau tidak. Saya juga tidak saklek mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya, kan syaratnya harus ada pemerintahan, kemudian hukum adat masih hidup dan lain-lain gitu ya. Tapi saya lebih menggunakan konsep-konsep corporate bodies. Jadi apa yang dimaksud entitas sebagai corporate bodies? Itu adalah kesatuan orang yang memiliki tujuan yang sama dan dengan tujuan itu dia punya organ atau punya lembaga atau punya badan yang bisa melaksanakan tujuan itu dan bisa melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain gitu. Nah, itu adalah tambahan definisi yang saya masukkan di dalam tesis saya. Yang ini akan sedikit berbeda dengan definisi yang sudah ada di berbagai peraturan perundang-undangan atau definisi-definisi yang diberikan legal scholars khususnya ya di Indonesia tentang apa itu masyarakat hukum adat. Karena kebanyakan legal scholars di Indonesia itu sudah saklek ngikutin yang di UPA atau yang paling akhir itu kan di Undang-Undang Kehutanan ya yang pertama menjelaskan itu. Nah, yang kesini sudah tinggal mengikuti saja gitu. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagai masyarakat hukum adat, termasuk di Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengulang definisi yang sama gitu. Nah, fieldwork-nya saya lakukan di 2018, 6 bulan on off ya, maksudnya keluar masuk gitu di 2 lokasi ini. Jadi saya tidak diam 6 bulan di situ gitu, tidak, tapi 2 minggu kemudian saya kembali dulu menyerap dulu informasi yang didapatkan dari fieldwork, kemudian kembali lagi karena kemudian ini kayaknya kurang, ini perlu ditambah. Jadi saya kembali lagi untuk menambah data yang kurang itu.
Jadi kalau ke Baduy itu saya sampai 4 kali balik kalau nggak salah karena dekat ya jaraknya. Kalau ke Minang itu saya hanya 2 kali PP gitu. Jadi itu yang dilakukan secara metodologis. Nah, ini mungkin teman-teman yang banyak baca James Scott ya, itu sudah familiar lah dengan konsep simplification ya. Jadi how the state seeing like a state ya, bagaimana kita melihat dari kacamata negara gitu. Jadi ini juga banyak legal scholars juga kemudian memperkuat tesis atau argumen daripada James Scott ini. Misalnya secara administrasi dia cocok gitu dengan sistem negara yang sedang dibangun. Jadi entitas-entitas yang akan diakui oleh negara itu harus melewati beberapa tahap ini. Jadi dia secara administrasi fit, misalnya oke dia grup apa, kalau grup sepak bola mau diakui grup sepak bola masyarakat adat Dayak misalnya. Nah itu mungkin secara administrasi nggak akan diakui karena dia nggak punya struktur misalnya. Meskipun ada ketua ya, tapi dia nggak punya hukum adat dan lain sebagainya. Ini menariknya. Oke nanti itu deh. Kita ke yang nomor 2 dulu ya. Jadi setelah dilihat apakah secara administratif dia cocok untuk masuk dalam sistem negara atau tidak, dia akan si state ini dalam konteks ini adalah kementerian, itu akan melihat gimana caranya mengatur supaya nggak terlalu banyak variasinya. Kalau terlalu banyak variasinya, pemerintah juga susah nih gitu ngaturnya, harus aturannya beda-beda gitu. Ya udah disamakan aja gitu. Bisa nggak disamakan, dihomogenkan gitu. Apa nih homogenkan? Saya mengira sih penggunaan MHA itu juga adalah proses menghomogenkan juga gitu. Masyarakat adat dalam satu definisi yang ya mungkin cukup fleksibel ya, tapi tetap ada proses itu gitu. Dan dia masih kurang melihat perbedaan-perbedaan atau variasi yang ada di lapangan. Kemudian ketiga, ini biasanya nanti ada proses seleksi nih. Masyarakat ini sesuai dengan tujuan negara nggak sih gitu. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat adat yang oleh negara itu dianggap ideal. Mungkin teman-teman bisa tahu nggak kira-kira? Ini adalah kelompok-kelompok yang dianggap membantu quote and quote negara misalnya dalam pelestarian alam. Ini Baduy ini masuk banget nih gitu karena hutannya lestari gitu nggak dijarah, kemudian hak ulayatnya juga kuat. Baduy, Kajang dan beberapa ini ya termasuk Kasepuhan yang pertama kali diakui oleh MK itu secara ideal type itu sesuai nih, mereka nggak berkonflik terutama itu ya, mereka tidak berkonflik, mereka punya ideal ingin melestarikan lingkungan nih, melestarikan alam gitu. Ini sesuai banget nih. Kenapa? Karena dalam banyak diskusi di tahun 60-an ketika mau membuat UUPA itu ada diskusi yang menarik tentang masyarakat hukum adat diakui nggak nih gitu. Oh, boleh diakui, tapi ada syarat-syaratnya itu diskusi itu menarik sekali. Mungkin Sukmo yang waktu itu ikut di Leiden juga ada beberapa bahannya gitu. Jadi bahan dari panitia agraria saat itu, baik panitia di Jogja mau sama. Jadi kalau masyarakat ada tidak menghalangi pembangunan itu yang ideal gitu. Itu ideal type-nya itu seperti itu. Kemudian kita akan berangkat kepada proof of identity. Apa sih yang dimiliki? Makanya itu muncul dengan 4 syarat itu ya. 4 syarat masyarakat hukum adat itu, pengakuan masyarakat hukum adat. Nah ini yang menarik, karena kalau kita berangkat dari tadi ya kacamata yang besar dulu, kita nggak berangkat dari definisi yang diberikan oleh undang-undang, sebetulnya ini bisa jauh lebih fleksibel gitu. Dan masyarakat yang sifatnya meramu ya seperti di suku anak dalam ya, kemudian yang
berburu dan meramu, maksud saya berburu dan meramu, dan masyarakat seperti yang di Papua itu sebetulnya bisa masuk dalam proses pengakuan ini gitu. Nah, tapi memang yang ada sekarang adalah harus ada proof of identity, ini harus ada pemerintahannya, harus ada hukum adatnya, tanahnya juga harus jelas dong katanya. Nggak bisa dia masyarakat adat itu kan tanah ulayat kamu sampai mana. Kalau di Sumatera Barat tuh kamu bunyikan gendang ini, gong ini, sejauh telingamu mendengar itu adalah wilayah tanah nagari kami gitu. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi seperti itu. Proof identity ini ya peta diantaranya. Kemudian menariknya lagi, ketika proof of identity ini diterjemahkan oleh negara, itu adalah dengan harus adanya perda yang membuktikan bahwa masyarakat hukum adat tersebut eksis gitu. Dan akhirnya parahnya proof of identity ini jadi semacam KTP-nya kita tapi untuk grup gitu. Kalau kamu nggak punya KTP, kamu nggak bisa ngajuin JKN dong gitu. Kamu nggak bisa ngajuin hak kamu gitu. Nah, ini yang terjadi dengan masyarakat nagari. Karena nagari itu dibuat perdanya tuh in general. Padahal ada ratusan nagari ya di seluruh Sumatera Barat, tapi nggak by names. Gitu. Jadi perda nagari itu hanya menyebutkan bahwa pemerintahan adat yang ada di Sumatera Barat adalah nagari dan hak ulayatnya diakui, kira-kira seperti itu ya. Ini berbeda dengan Baduy atau kesepuhan atau beberapa perda masyarakat hukum adat yang menyebutkan nama masyarakat adat itu sendiri. Mereka cukup meskipun nggak mudah ya, tapi mereka bisa mengeksersis hak-haknya termasuk hak atas tanah ulayatnya melalui mekanisme peraturan daerah. Baduy itu termasuk yang pertama di tahun 2001. Tapi sebelumnya kalau baca di bab 5 buku saya, Baduy itu sudah bergerak dari tahun 78 untuk minta pengakuan hak ulayatnya. Jadi sudah jauh lebih lama gitu. Dan pintarnya si Baduy, dia ini mainnya di sistem gitu. Sistem negara ini apa gitu. Oh, kalau mau punya tanah, saya harus punya identitas, kayak KTP. Kalau begitu, orang Baduy juga sebagai Baduy, itu harus punya identitas, harus punya KTP. Mereka tuh bergerak di situ dari tahun 86, pokoknya hak ulayatnya harus dapat. Pokoknya hak sebagai Baduynya harus dapat. Jadi Baduy itu kayak yang sederhana ya, tapi mereka tuh orang-orang yang sangat pintar gitu. Dan mereka mencoba melihat sistemnya ini seperti apa sih. Oke, kalau sistemnya maunya begini, berarti Baduy harus punya tadi hak ulayat gitu. Nah, itu akhirnya disampaikan ke Pemda dan disambut baik ya. Pertama itu tadi balik lagi ke nomor 3 itu tadi karena Baduy itu ideal type-nya pemerintah banget gitu, negara banget. Dia menjaga alam, punya hukum, punya aturan gitu yang kuat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah itu sebetulnya negara itu sampai kapan masih akan tetap mencoba mengontrol ya unit-unit pemerintahan yang ada sampai kecil itu. Termasuk di Baduy juga meskipun dia otonom tapi sisa-sisa kontrol pemerintah itu ada. Misalnya ini bisa terlihat dari tarik-menarik antara Jaro Pamarentah dengan dengan Puun ya, dengan pemerintahan adat gitu. Dan ini cukup kuat. Di Bali mungkin akan lebih kelihatan lagi kepala Banjar, ketua Banjar dengan bendese misalnya, dengan desa adat dengan desa dinas. Itu cukup kelihatan bagaimana negara masih mencoba ingin mengatur unit-unit ini meskipun sudah diakui itu tadi ya. Nah, yang jadi masalah juga sebetulnya tadi antara kementerian juga lack of coordination itu udah banyak yang ngeriset deh kalau soal itu. Selanjutnya, nah dari diskusi itu kemudian saya
mencoba mengajukan ada 3 kategori entitas adat yang diakui oleh negara ya. Yang pertama itu yang seperti Baduy. Saya kemudian beri istilah autonomous self-governing. Sebetulnya istilah ini ada ahlinya juga yang menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah desa. Jadi masyarakat adat yang dibalut dalam desa gitu. Namanya State Administrative Village. Ini kayak di Minangkabau Nagari. Nah, kemudian karena di Minangkabau itu yang menjadi tempat riset saya ada selain desa itu selain nagari ya, ada di bawahnya itu yang namanya LPHN, Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Jadi dia mengelola, harusnya itu hutan ulayat ya, hutan ulayat milik nagari. Tapi dia ternyata terjebak pada skema hutan desanya KLHK. Makanya LPHN ini sama KLHK diterjemahkan sebagai LPHD gitu, mirip. Jadi tugasnya itu mirip dengan LPHD, termasuk bentuk kontrol KLHK di dalam hutan nagari di Minangkabau ini juga sebetulnya sama dengan hutan desa gitu. Jadi ini menarik. Jadi di Baduy itu betul-betul lepas, bahkan dengan undang-undang desa, Baduy kan disuruh milih mau jadi desa adat apa desa biasa gitu. Ya desa adat, tapi terus apa katanya, ya udah desa adat bisa nih dapat 6 miliar per tahun. Tapi kemudian ada syaratnya lagi dari pemerintah tuh, harus misalnya pengeluaran dari anggaran itu ditentukan kan 70% infrastruktur. Orang Baduy menolak. Untuk apa? Baduy kan nggak bikin jalan gitu. Di sana nggak ada jalan aspal, di sana jalan tuh hanya batu dengan tanah gitu. Nggak ada pembangunan rumah, gedung gitu nggak ada karena nggak boleh. Jadi ini menarik. Nah, yang di Baduy kenapa dinamakan autonomous self-governing? Karena secara grup dia punya identitas budaya yang kuat, kemudian identitas agama juga, agama leluhur ya, agama Karuhun, yaitu Sunda Wiwitan, dan dia punya hak ulayat yang sudah dipetakan sejak tahun 1982. 82 apa 88 ya, saya lupa. Jadi di tahun 88 orang Baduy itu pinternya dia minta ke perhutani, minta dibantu untuk dibuatkan peta ulayat. Kenapa bisa? Kemudian perhutani minta bantuan ke Pemda ya, Pemda Lebak saat itu, dan Pemda Lebak juga akhirnya minta bantuan ke ATR BPN. Mereka mencoba mulai, oke, mana sih batas-batas tanah Baduy? Nah itu tuh ada yang namanya lisan Girang Serat di Baduy itu, dia adalah sekretaris ya, sekretarisnya ketua adat atau ketua Puun. Dia itu yang satu-satunya orang yang punya pengetahuan tentang batas-batas wilayah adat Baduy. Dan itu bentuknya itu kayak langgam ya, kayak lagu gitu. Di buku itu sendiri saya attach ya di belakangnya. Jadi dia akan kayak membaca mantra. Jadi wilayah adat Baduy terdiri dari wilayah dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, itu sampai muter wilayah Baduy itu ketahuan. Dan itu turun temurun ditransfer dari Girang Serat yang satu ke berikutnya. Nah, si ATR BPN itu mengikuti titik-titik yang disebutkan di dalam langgam itu atau yang yang disampaikan oleh Girang Serat. Ketemulah itu titik-titik wilayah adat Baduy. Dan itu kemudian dipetakan dengan bantuan perhutani dan ATR BPN. Luar biasanya orang Baduy. Dan peta itu kemudian dibawa terus sama Jaro Pamarentah hingga tahun 2001 mereka dapat perda yang pertama kali. Masyarakat adat yang salah satu daripada masyarakat adat yang mendapatkan perda pengakuan masyarakat hukum adat adalah Baduy di tahun 2001 itu dengan Perda Lebak nomor 32. Nah, dengan diamankannya itu tadi ya wilayah adat, dia juga kemudian di bab 5 saya itu menarik tuh bagaimana Jaro Pamarentah saat itu dengan berbekal perda, dia mengusir
orang-orang dari desa sebelah yang mengapproach, yang mengencroach atau mengokupasi tanah-tanah milik Baduy. Nah, itu dia, halo siapa? Orang Baduy itu kalau misalnya ke pendekatan, kamu itu pohon duren kamu ada di tanah ulayat Baduy loh gitu. Kalau pohon duren masih boleh, selama pohon ini berdiri, kamu boleh ambil buahnya. Tapi pohonnya itu milik orang Baduy. Tapi kalau pohon-pohon yang dilarang di Baduy, itu menariknya kayak Baduy itu nggak boleh nanam kopi. Tanaman-tanaman komersil itu dilarang di Baduy. Itu tanamannya orang ini katanya, orang Belanda katanya. Nggak boleh nanam Baduy. Jadi kalau di orang luar Baduy itu menanam kopi, itu langsung ditebas. Langsung diganti dengan tanaman-tanaman yang memang asli Baduy. Nah, itu yang di Baduy ya. Yang menarik kemudian di Nagari ini berbeda karena dia tahun 79 itu berubah menjadi desa. Jadi Nagari itu kalau dibayangkan adalah wilayahnya seluasan kecamatan, tapi karena ada undang-undang desa dengan iming-iming satu desa dapat dana desa, satu nagari itu yang tadinya 5 dibagi yang tadinya 1 dibagi 5. Misalnya Sungai Buluh ya, Nagari Sungai Buluh adalah tempat saya. Itu jadi Nagari Sungai Buluh Barat, Nagari Sungai Buluh Selatan, Nagari Sungai Buluh Timur, Nagari Sungai Buluh Tengah gitu. Jadi 5-5-nya dapat dana desa. Nah, yang menjadi masalah adalah siapa yang menegakkan hukum adat gitu. Karena yang berlaku itu adalah sistem negara, model administrasi negara, birokrasi negara. Kasus yang ketiga dengan LPHD tadi saya sudah sampaikan, harusnya dengan Perda tentang Ulayat Nagari di tahun 2004 2004-2006 ya, 2004 yang dikeluarkan provinsi, itu harusnya hutan-hutan itu masuk wilayah Ulayat Nagari gitu. Tapi ini tidak, karena dia masuk petanya kehutanan. Karena masuk peta kehutanan, jadi yang menurunkan izin pengelolaannya adalah KLHK dalam bentuk skema lembaga pengelola hutan nagari. Tapi ini adalah nama lain dari lembaga pengelola hutan desa gitu. Persis sama hutan desa, izinnya juga mirip hutan desa. Jadi ini adalah perpanjangan tangan daripada KLHK. Lahannya harus diapakan, semuanya mengikut aturan KLHK. Jadi yang nyangkut ke nagarinya itu hanya namanya saja gitu. Tapi dia bergerak sebagai state management unit. Jadi dia full unit yang menjalankan skema perhutanan sosial hutan desa di bawah KLHK. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti aja ya. Mungkin nanti Mbak. Oke, sip. Ya, jadi dari situ saya mencoba membandingkan 2 case tadi ini. Jadi kalau di Baduy itu kenapa autonomous? Karena authority itu ada di Puun ya, atau spiritual leaders, dan ada di adat elders ya, ketua-ketua adat yang ada di Baduy gitu. Jadi si Jaro Pamarentah yang menjadi administrative village officials itu ya cuman official duty saja gitu, nggak ada hubungannya. Dia dalam pengambilan keputusan bisa memberi masukan tapi tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah 17 ketua adat dari Jaro-Jaro, atau Jaro itu kepala kampung ya, kepala kampung di 3 Baduy dalam dan perwakilan Baduy luar. Jadi itu. Jadi pengambilan keputusan itu masih ada di dalam grup, bukan dari eksternal. Itu yang dinamakan autonomous self-governing. Jadi semua adalah dia otonomi, dia bisa mengambil keputusan sendiri, dia bisa melakukan perbuatan hukum tadi dia mengusir orang non-Baduy yang masuk ke tanahnya. Kemudian melakukan negosiasi di situ. Kalau oke, kamu udah nanam duren di tanah saya, tapi tanahnya tetap milik saya, pohonnya punya kamu. Kalau ada buah duren silahkan diambil gitu. Jadi ada proses negosiasi dengan eksternal. Dia punya
kemampuan itu, capacity to make decision, capacity to make agreement with outside of the group ya. Nah, aturannya juga yang berlaku adalah aturan internal. Ini berbeda dengan di Minangkabau, karena di Minangkabau itu fully aturannya itu aturan negara, aturan tentang desa, aturan tentang nagari. Jadi nagari itu hanya menjadi norma ya, norma yang menjadi guidance atau panduan, tapi tidak pengambilan keputusan dari kepala negari dalam arti yang masih asli ya. Karena kalau kita ke Minangkabau sekarang kepala nagari itu ya kepala desa sebetulnya, nggak jauh beda dari situ. Jadi istilah-istilah return to nagari, kembali ke nagari misalnya sebagai gerakan di tahun 2000-an, kemudian di tahun 2014-an ya, ketika Undang-Undang Desa juga sebetulnya jadi nominal saja gitu, karena secara entitas itu nagari itu tidak sekuat Baduy sebagai entitas kelompok, grup entitinya itu nggak sekuat Baduy. Bahkan dia sudah banyak menjalankan aturan-aturan negara. Nah, ini yang sebetulnya yang membuat kuat kenapa sebuah grup masyarakat adat itu disebut autonomous governing entity, itu karena dia bisa mempreserve tujuan atau kehendak atau group will dari kelompok ya, kehendak dari kelompok. Nah, Baduy ini sangat sukses memaintain collective will dan internal law. Sementara Nagari itu lack ya atau low. Kemudian Nagari juga dalam banyak hal lebih justru dia merepresentasi negara ke anggota Nagarinya gitu. Bukan dia sebagai grup, tapi kalau kepala nagari cara itu termasuk dari cara komunikasi ya, cara komunikasi kepala nagari. Ini lo ada aturan ini, kamu harus comply ya gitu, kamu harus taat gitu. Beda dengan di Baduy, ada aturan undang-undang desa gimana? Oh, dirembukan. Hasilnya gimana? Terima atau tolak? Tolak gitu. Nah, di Baduy itu seperti itu. Di Nagari itu hanya sifatnya sosialisasi. Jadi aturan negara yang muncul. LPHN itu ya sama juga, dia lebih teknikal lagi ya, karena dia menjalankan skema perhutanan sosial di bawah KLHK. Jadi tadi itu juga apakah sifatnya top down? Kalau top down dari pemerintah atas turun ke nagari, dan nagari entitas itu memposisikan diri terhadap si member of the group-nya itu seperti apa? Dia sebagai representasi negara atau dia sebagai representasi grup? Nah, itu sangat penting. Dia merepresentasi siapa sih? Suara siapa? Ini juga menjadi otonomi dilema ya, karena banyak tadi ya representation dari adat grup itu juga menjadi bahan diskusi banyak scholars tentang otonomi dilema ya, self determination misalnya ataukah otonomi. Dan saya kira banyak sekali kalau mau ngambil aspek itunya juga banyak yang bisa dibahas gitu, otonomi atau self determination dalam recognition. Nah, yang misalnya preserving group will itu bisa juga dari aspek identitinya ya, identitas kultural misalnya, bagaimana itu dilestarikan gitu oleh masyarakatnya itu sendiri. Itu juga banyak yang melakukan riset terkait dengan pengakuan masyarakat adat itu lebih kepada identity, misalnya ya Mas Yance ya, mungkin teman-teman nanti harus mengundang Yance tuh. Yance Arijona, Bang Ricardo misalnya. Itu juga banyak melihat ke situ. Termasuk saya kira teman-teman gerakan ya dari Aman kan lebih ngelihat identitas, kemudian hak terhadap tanahnya. Yang menarik misalnya, ini mau dipublish juga ya. Misalnya dalam Aman itu ada yang tidak berdasar pada hukum adat ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang sebetulnya bentukan ya nggak baru juga, karena mereka tuh ada di
di tempat itu misalnya sebelum kemerdekaan ya. Dulunya adalah kelompok buruh di satu perkebunan milik Belanda. Kemudian setelah merdeka, mereka kemudian bergabung menjadi satu kelompok dan mereka menamakan diri mereka adalah bagian dari adat gitu, penunggu Sumatera Utara. Ya. Jadi itu juga menarik gitu, bagaimana identitas itu juga menjadi narasi-narasi yang cukup kuat dalam proses recognition daripada masyarakat hukum adat. Nah, ini saya pikir juga ini masalah yang sangat ruwet ya, proses desanisasi gitu. Termasuk dengan undang-undang desa yang baru itu juga sebetulnya tidak menjawab juga gitu. Menjadi desa adat apakah secara otomatis tadi menjamin dia sebagai autonomous governing entity gitu. Ternyata tidak juga. Itulah kenapa Baduy tahun 2000 sewaktu saya di sana riset itu mereka sempat tanya itu, Bu Lilis kalau jadi desa adat gimana gitu. Kemudian ya itu Pak, tapi ini gitu ada beberapa konsekuensi, implikasinya seperti ini. Terus mereka rembukan di dalam desanya. Dan tahun 2020 itu Jaro Saija menolak desa adat ya. Kami nggak butuh uangnya katanya. Kami udah swasembada kok katanya. Sudah otonom, nggak butuh uang dana desa kalau misalnya harus dipakai untuk infrastruktur gitu. Karena kami nggak bangun jalan, nggak bangun gedung dan lain sebagainya, nggak bangun sekolah juga kan mereka. Nah, desanisasi ini juga dalam banyak kasus itu ada buku yang bagus sekali ditulis Bang Yando Zakaria ya, Abih Tandeh namanya, Habis Tandas itu. Tapi beliau melakukan kajian dari Undang-Undang Desa dari tahun 79 ya. Bukunya ditulis tahun 2000-an saya pikir. Itu mengena sekali buat saya ya, buat riset-riset saya itu banyak terpengaruh di situ juga gitu. Bagaimana proses desanisasi ini juga menjadi akar dari runtuhnya pemerintahan asli masyarakat adat yang ada di Indonesia gitu. Dan itu juga sebetulnya melemahkan secara langsung, itu melemahkan klaim-klaim terhadap tanah ulayat. Jadi dengan desa, kemudian mereka hanya memiliki tanah-tanah desa yang terbatas ya. Sementara ulayat-ulayatnya kemudian diambil banyak perusahaan, gitu, diklaim oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan lain sebagainya. Nah ini juga ada identitas yang disamaratakan juga itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini pernyataan salah satu narasumber saya juga di ini kayaknya di Baduy ya, di Baduy. Kami nggak bisa percayakan kepada komunitas, kami hanya bisa percaya pada komunitas yang sudah memperlihatkan komitmennya untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau ke kelompok-kelompok yang tidak menjaga lingkungan atau bahkan mau menjual tanahnya ya kami nggak akan kasih pengakuan itu gitu. Jadi ini juga ini masih banyak di dalam pikiran birokrat di daerah gitu tentang, dan ini tidak berubah dari tahun 60-an itu sama gitu mikirnya. Kalau dulu yang tidak menghalangi pembangunan, kalau sekarang misalnya yang bisa memperlihatkan komitmennya terhadap pelestarian alam. Kemudian ada juga purity paradox gitu. Di satu sisi mereka ingin negara ingin memberikan reward terhadap kelompok-kelompok adat yang secara kultural itu masih murni kayak adat, kayak Baduy dan Kajang misalnya ya. Tapi di sisi lain juga ada kelompok-kelompok adat yang relatif murni kayak suku Anak Dalam itu tidak bisa diakui gitu karena tadi ada proses-proses yang mereka itu nggak cocok gitu untuk cara pikir negara itu jadi masyarakat adat yang diakui gitu. Cara pikir negara ya ini bukan kata saya, cara pikir negara itu nggak bisa ini secara administratif nggak fit, nggak ideal. Misalnya Dayak juga kan masih pro kontra ya. Dayak
banyak bakar hutan misalnya, oh ini gimana nih komitmennya terhadap pelestarian ini. Tapi sebetulnya kalau bicara pada konsep itu tadi, entity, corporate body entity, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak perlu muncul gitu. Seharusnya ya. Tuh. Nah, ini beberapa implikasi praktikalnya, mungkin nanti bisa dibaca aja ya. Termasuk tadi kalau ada proses desanisasi itu, representasi siapa sih si kepala desa itu misalnya. Si kepala nagari itu dia merepresentasi siapa sih? Dia merepresentasi negara terhadap nagari, atau dia merepresentasi merepresentasi anggota nagari untuk menyampaikan suara-suara dari bawah ya. Itu juga penting. Jadi dengan pembedaan desa adat, desa itu juga ada fragmentasi ya, misalnya di nagari itu ada, tapi yang kuat kelihatan di Bali misalnya itu cukup kuat. Nah di Baduy juga beberapa kali sempat muncul si friksi ya, karena si gedung Jaro Pamarentah itu kan tetap harus ada gedung desanya gitu, dengan komputer, dengan telepon, yang semuanya itu barang-barang yang dilarang. Akhirnya membuat gedung desa Kanekes itu di luar, tapi masih dalam batas ya, cuman satu langkah aja dari batas desa Kanekesnya, dari batas desa Baduy. Dia justru letaknya ada di desa Bojong Menteng si gedungnya itu, karena semua hal itu lain adat kami, bilangnya gitu, bukan adat kami gitu. Jadi itu nggak boleh ada di tanah Baduy. Gedungnya, peralatannya, bahkan sekarang akhirnya itu diadopsi, oke ya udah nggak usah ada desa formal. Jadi representasi ke negara itu hanya dalam bentuk satu orang aja, ada Jaro Pamarentah dengan satu sekretaris udah. Jadi nggak ada seksi-seksi. Dulu tuh masih ada seksi pertanian, seksi ekonomi kayak gitu. Seksi pemerintahan ya, kasih-kasihnya itu di bawah Jaro Pamarentah. Sekarang udah nggak ada. Hanya ada Jaro Pamarentah dengan seksi dengan sekretaris, kemudian lainnya adalah ketua adat. Jadi itu kalau di Baduy. Fragmentasi itu masih cukup kuat sampai sekarang. Nah, kira-kira itu untuk kesimpulannya ya, simplifikasi itu melemahkan otonomi, dan bab ini keluar dengan 3 kategori skema. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang riset baru bisa pakai pendekatan itu, mungkin nemu skema-skema yang baru. Misalnya Mbak Reni yang di masyarakat suku anak dalam misalnya, atau teman-teman di Papua atau teman-teman di Dayak, saya pikir kalau bisa dilanjutkan dengan skema-skema yang baru dengan pendekatan ini juga akan memperkaya riset tentang land and recognition ini. Kira-kira itu ya, mungkin sebagai pemicu. Oke, Saya kembalikan ke Mitra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lilis sudah memaparkan hasil sebagian dari hasil risetnya yang luar biasa sih ya. Ini kayak banyak langsung di kepala. Khususnya yang terkait 3 entity ini ya, autonomous self-governing, bagaimana adat entity sudah dipengaruhi oleh state administrative village, dan hasil dari KLHK juga. Oke, ini sudah ada 3 orang sebenarnya yang nanya, udah angkat tangan. Aku kasih kesempatan langsung ya buat 3-tiganya. Mohon langsung nanti disebutkan nama, mungkin afiliasi atau studinya di mana kalau yang mahasiswa, dan langsung mungkin to the point untuk ke pertanyaan. Aku mulai dulu dari yang pertama kali ngangkat tangan, tadi Mbak Fatia ya. Mbak Fatia silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Mitra atas waktunya. Selamat sore Mbak Lilis. Terima kasih banyak untuk paparannya, dan memang kebetulan saya juga risetnya salah satunya di Sumatera Barat. Jadi menarik juga nih tadi melihat perbandingan antara Baduy dan masyarakat adat di Sumatera Barat. Saya mahasiswa PhD juga, satu supervisor sama Mbak Mitra. Saya masuk tahun ke gimana ya? Semester keempat lah lebih mudahnya.
satu tempat. Nah, mungkin memang karena saya nggak terlalu detail ya mengenai membahas detail tentang masyarakat adat. Yang pengen saya tanyakan sejauh Mbak Lilis melakukan riset gitu, apa sih yang membuat masyarakat Baduy itu memang masih guyup banget gitu Mbak dalam dalam keputusan masyarakat adatnya gitu. Kalau misalkan orang sebut di Sumatera Barat itu ada kulturnya juga kuat, tapi pas saya ke lapangan ini kan sependek yang saya lihat di lapangan ya, kan saya juga baru gitu. Memang ada kerapatan adat Nagari itu ya sekedar ya kayak tadi Mbak Lilis bilang gitu, kayak sekedar turunan dari pemerintah tapi memang dikemas untuk kerapatan adat gitu masyarakat gitu ya. Apa gitu kira-kira Mbak Lilis yang membuat masyarakat Baduy itu betul-betul masih kental banget dengan keputusan komunal masyarakat adatnya, apa memang karena lebih sedikit jumlah penduduknya atau memang apa gitu kira-kira. Terima kasih. Dikumpulkan dulu. Apa nih ada berisik? Anak saya lagi nonton. Oke, makasih Mbak Fatia. Mungkin dikumpulkan dulu ya Mbak, jadi nanti bisa langsung dijawab. Yang kedua ada dari Febrian Anindita. Ini non-member nih. Nah ini menarik, silakan Mbak Febrian, mungkin bisa, atau Mas Febrian ya, maaf ya kalau saya salah. Silakan. Halo Mbak, selamat sore. Terima kasih pemaparannya cukup sangat menarik ya, apalagi saya Febrian, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Sumbawa Mbak, Nusa Tenggara Barat, Aman Sumbawa. Jadi pemaparannya cukup sangat menarik ya, berbasis kami di teman-teman orang-orang lapangan lah, yang bergelut bersama masyarakat adat dengan berbagai dinamikanya dan berbagai konflik yang terjadi. Nah, saya sih lebih melihat ini ya Mbak ya, terkait saya nggak memfokuskan ke ke empiriknya Mbak Lilis terkait dengan Baduy ya kan, cuma saya lebih melihatnya secara normatif, empirik ketika melihat masyarakat adat. Nah, jadi baru-baru ini kan BRIN itu lagi bukan lagi ya, tapi sudah menyelesaikan penelitian di Sumbawa terkait dengan masyarakat adat, dan ini sekarang ini kami lagi persoalkan ya dengan Dewan Etik BRIN terkait masyarakat adat cek bocek di Sumbawa yang saat ini lagi konflik. Nah, jadi memang BRIN saat itu masuk untuk melakukan penelitian yang diminta oleh pemerintah daerah untuk melakukan penelitian berbasis dari peristiwa hukum, ada mediasi di Komnas HAM. Nah, memang saya melihat dari normatif metodologi apa yang disampaikan oleh Mbak Lilis ini itu kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman BRIN di Sumbawa. Karena saya sebagai ketua Aman diposisikan sebagai informan. Nah, di dalam proses setidaknya saya juga kuliah mengikuti pendidikan dan tahulah sedikit-sedikit terkait metodologi penelitian. Ya nggak bodoh-bodoh amat lah dengan dengan teman-teman akademisi. Ya karena memang jadi saya pengen lihat, dan saya sudah baca di bab 6 materinya Mbak Lilis itu cukup menarik dan sangat menarik, dan saya cepat mengkomparasikan kemarin dengan dinamika yang terjadi di Sumbawa. Dinamika yang terjadi di Sumbawa yang cukup kontras dan cukup timpang di mana BRIN itu jadi humas saintifik. BRIN-nya mungkin dari mana ya? Halo Mas Febrian, halo. Putus ya? Halo. Mungkin bisa di-chat nanti ya. Oh, masih oke. Mungkin bisa sambil dengar ininya Mbak Lilis terkait dengan ya metodologi apa yang kira-kira itu sesuai nih fix dengan masyarakat adat.
Karena ini kita nggak bisa melihat dari perspektif mana. Bicara identitas, bicara sejarahnya atau apanya, itu dari kacamata apa sih idealnya masyarakat adat ini dilihat. Sehingga dari apa yang disampaikan tadi itu bisa, oke, kita punya kacamata satu nih, melihat masyarakat adat dari perspektif A. Ketika bicara konflik, identitas ini hilang atau dihilangkan. Malah yang lebih ngeri itu memakai sains untuk menghilangkan. Ini kan sudah cukup sistematis untuk jadi bagian dari genosida. Kalau saya melihatnya sih demikian ya, karena kayak saya dari pengalaman di lapangan, dari orang-orang lapangan ini yang terjadi. Nah, mungkin itu Mbak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih banyak Mas Febrian. Kemudian lanjut ke Mbak Reni. Ayo Mbak Reni silakan. Nanti setelah itu baru ditanggapin ya Mbak Lilis ya. Oke, thank you teman-teman semua. Kenalin, aku Reni, PhD Researcher tahun ketiga di Wageningen University Belanda. Nah, riset aku tentang land right recognition, khusus di Sumatera, di suku anak dalam. Kebetulan emang aslinya dari Jambi, jadi pulang kampung riset kampung halaman sendiri, gitulah. Terus menarik banget nih, paparan dari Mbak Lilis, karena semuanya kayak benang merahnya sangat kuat gitu ya dengan riset aku sendiri. Benar banget Mbak, kayak lumayan membuka mata juga lihat Mbak Lilis kayak membuat 3 kategori ini untuk bisa tuh sebenarnya negara melihat ada loh perbedaan ini kayak autonomous self-governing, state administrative village. Nah, benar juga yang di suku anak dalam ini di Undang-Undang PA itu mereka itu nggak bisa tuh masuk. Jadi mereka tuh nggak bisa menjadi masyarakat hukum adat. Jadi kemarin ini menarik sekali waktu aku wawancara salah satu ketua LPM yang mau mapping tentang tanah ulayat di Sumatera khususnya di Jambi. Aku bilang kenapa sih orang rimba atau suku anak dalam orang rimba itu nggak bisa dimasukin karena mereka nggak bisa dijadikan subjek jadi masyarakat hukum adat. Kenapa? Karena mereka kan masih nomaden ya Mbak, pindah-pindah. Jadi salah satu syarat kriteria untuk masyarakat hukum adat itu harus ada teritori. Which is itu susah banget, teritori mereka sangat besar. Dan negara kayaknya tidak mau untuk memberikan mereka sebesar itu. Yang which is juga di mana-mana itu sekarang juga udah banyak diokupasi sama palm oil, terus juga mining, ada kebun karet juga gitu. Jadi saya juga pakai James Scott Mbak di teori saya yang simplification. Kebetulan yang kemarin kita bahas itu sama teman-teman forum ini dan 2 jam kita bahas itu menarik banget tentang homogenizations ini. Nah, itulah Mbak yang jadi keluh kesah saya juga yang menilik bagaimana land right recognition itu sangat susah ya bagi masyarakat adat seperti suku anak dalam. Nah, kemudian itu saya hanya sharing ya. Nah, yang kedua yang mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah menarik nih, tadi Mbak Lilis juga sempat menyatakan bahwa ternyata negara itu juga punya agendanya sendiri untuk bisa merekognisi. Salah satunya mungkin ada agenda pembangunan, dan Mbak Lilis tadi juga menyebut penjaga alam. Aku jadi ingat pernah baca buku siapa ya, jadi kayak ketika ada agenda environmentalism, jadi itu bisa ada nilai jualnya juga untuk negara. Padahal sebenarnya negara juga pelaku eksploitasi besar-besaran kan, jadi agak kontradiktif juga gitu. Tapi itu dibutuhkan gitu. Jadi apakah terus tuh juga aku juga jadi ingat nih Mbak kan tadi ada autonomous self-governing. Jadi dari Escobar itu ada yang nama istilahnya autonomous ontological continuity, di mana ketika masyarakat adat itu udah punya sistem mereka sendiri, ada harmoni dan balancing, ecological balancing di sana. Dimana kalau ini di-disturb, itu akan distortion kan jadinya ekologikalnya. Nah, ini sih yang mau aku highlight juga. Jadi, apakah mungkin Mbak Lilis tadi tidak meng-highlight tentang environmentalism, political environmentalism, mungkin aku nggak tahu istilahnya apa. Apakah ini juga ada sangkut pautnya gitu dengan agenda negara selain pembangunan tadi gitu. Itu aja sih. Thank you, Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita batasi 3 dulu. Nanti setelah Mbak Lilis jawab, baru kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua. Oke, Mbak Lilis silakan Mbak. Baik. Makasih ya, keren-keren ini pertanyaannya. Fatia yang di Sumbar, kenapa masyarakat Baduy masih guyup? Ya pertama itu ya,
dari sejak awal ada desa, dia nggak mau menerima yang dari luar itu. Sebetulnya titik utamanya di situ. Baduy menolak desa dari sejak 1979, sementara yang lain itu menerima. Marga itu yang paling rusak. Marga di Sumatera Selatan itu hilang sama sekali. Gitu. Sampai tidak ada saat ini, jejaknya itu cuma ada cerita aja, cerita sejarah. Jadi ketika dia berhasil mempertahankan pemerintahannya, wilayahnya juga bisa dipertahankan, karena ada struktur ya, struktur tradisionalnya masih kuat, hukumnya juga masih berlaku. Gitu. Jadi yang memberlakukan hukum ini ya si strukturnya ini ketua adat itu, ada 17 ketua adat Jarok di Baduy. Kalau dibilang besar atau kecil, Baduy itu besar sekali. Baduy itu anggotanya sekarang 13.000, Mbak. Desa biasa di Jawa itu yang 4 ribuan. Gitu. Baduy itu 3 kali lipatnya. Dan dia sudah mulai mencari wilayah-wilayah garapan di luar desa Kanekesnya karena semakin berkembang populasinya, jadi wilayahnya juga semakin berkembang. Gitu. Nah, jadi ada tadi cultural purity itu jelas menjadi salah satu aspek ya, tapi ketegasan untuk menolak negara, segala yang berbau negara itu demi mempertahankan identitas aslinya itu juga menjadi sangat kuat. Dia tidak terpengaruh ada dana desa enggak gitu. Dikasih nih dana desa 6 miliar desa adat, mau enggak gitu? Enggak mau. Baduy itu enggak mau. Saya enggak Yang peduli heran. orang butuh membangun kok gitu. Jadi itu mudah-mudahan menjawab ya. Untuk Bang Febrian ya, Ketua Aman. Oh, makasih sekali ini Ketua Aman. Makasih Mbak Fatih. Makasih dari Aman Sumbawa. Nah, sebetulnya ketika saya mengambil riset soal masyarakat adat, Bu Kirsty, supervisor saya yang kedua itu kan dia mengambil riset First Nation people ya, Aboriginal people di Australia. Beliau itu yang selalu mewanti-wanti saya, Lilis kamu bekerja dengan traditional community, kamu harus hati-hati seperti ini. Saya sampaikan, Bu Kirsty, kalau di Indonesia tidak seperti itu juga gitu. Tapi tetap kamu harus hati-hati. Oh oke. Jadi itu yang cukup mendalam ya di saya. Jadi masyarakat adat itu diperlakukan sebagai pemilik ilmu ya. Jadi mereka knowledge guardiannya knowledge. Jadi kita itu cuman belajar kok dari mereka gitu. Penelitian kita melakukan penelitian itu kita belajar dari mereka. Mereka yang punya pengetahuan itu kita cuman menuliskan gitu, membantu menuliskan. Gitu. Jadi kita harus betul-betul respectful kalau kita melakukan riset di masyarakat adat. Tidak pernah merasa kita yang paling pintar karena kita sekolah di sekolah tinggi misalnya gitu. Tapi disitulah sikap-sikap kita juga akan mempengaruhi ya, karena dengan kita sikap terbuka, openness itu, semua yang misalnya yang di Baduy itu keluar, saya bisa melihat gimana cerdasnya mereka bernegosiasi dengan negara dengan berbagai cara gitu. Itu keluar semua. Gitu. Tapi kalau kita sudah merasa kita pintar, ya kita separuh half full ya, itu knowledge yang masuk juga nggak banyak gitu. Jadi sikap kita sebagai scholars juga akan sangat berpengaruh pada proses dan output ya, hasil yang kita dapatkan. Nah mungkin teman-teman yang advokasi itu juga kan sangat respectful ya kepada masyarakat yang diadvokasikan juga gitu. Sempat komparasi dengan yang, nah BRIN-nya juga saya nggak tahu karena BRIN itu sekarang banyak ya. Mohon maaf ya, tapi fait accompli dulu ini. Saya juga tidak bisa merepresentasikan suara saya adalah suara BRIN yang satu gitu. Karena BRIN itu pasti banyak beda-beda cara, beda-beda metodologi, beda-beda pemikiran, beda-beda sikap. Itu akan mempengaruhi hasil juga, outcome. Jadi satu peneliti yang punya sikap A, sementara yang lain B, itu outcome-nya juga akan berbeda. Cara dia menilai masalah, cara dia menganalisis masalah juga akan berbeda. Jadi saya juga tidak pernah mengatakan saya merepresentasi negara gitu. Karena meskipun dibayar negara ya, tapi kita
mencoba melakukan riset itu, setidaknya kalau nggak bisa engage atau kalau istilahnya Jun Boras ya, jadi scholar aktivis gitu, seenggaknya kita balance dulu deh informasinya, ya. Informasi yang berimbang dulu kita berikan gitu. Jadi nggak kita ngambil di posisi saya di posisi pemerintah nih gitu, nggak gitu juga. Kalau Anda peneliti, ya Anda seenggaknya balance dulu deh, semua suara itu didengarkan. Nah, metodologi apa yang sesuai dengan masyarakat adat bicara identitas ya? Tadi saya belajar dari Bu Kirsty itu ya harus ngelihat semuanya, nggak bisa satu gitu. Bicara tanah ya bicara sejarah dong gitu. Sejarah konfliknya itu seperti apa? Konflik kenapa muncul? Ya karena identitasnya tidak diakui. Identitas tidak diakui kan berarti hak wilayahnya tidak diakui. Nah itu kan berarti konflik dong. Jadi kita nggak bisa misalnya bicara konflik hanya bicara saat ini, kemudian aturan yang berlakunya ini nggak bisa gitu. Kita tetap harus ngelihat sejarahnya gimana. Seenggaknya ya kalau teman-teman aktivis kronologis tuh itu udah bener tuh gitu. Lihat kronologisnya dulu, tapi bukan sekedar kronologis event ya, event-event yang muncul, tapi kronologis yang memang lebih mendalam juga gitu. Misalnya relasi-relasi yang berubah gitu. Jadi tidak hanya misalnya di tahun segini, tanggal segini muncul kekerasan terhadap masyarakat adat, nggak seperti itu, tapi bisa lebih mendalam mungkin ke depan ya teman-teman aktivis kayak di Aman. Jadi misalnya relasi apa yang berubah misalnya dengan ada aturan baru, dengan ada sosialisasi, ada friksi kah, misalnya ada potensi laten lainnya. Nah, itu mungkin ya Bang Febrian, semoga menjawab. Kalau enggak, silakan nanti kontak saya aja. Reni, wes luar biasa. Ini sebetulnya PR saya ya. Masyarakat-masyarakat yang berburu dan meramu kayak di Jambi, kemudian di Papua. Beberapa masyarakat adat di Papua itu sudah mendapatkan pengakuan, tapi saya agak ragu gitu kalau ngelihat perda-perdanya itu copy paste loh. Perda pengakuannya itu copy paste. Kadang ada yang salah nama gitu, ada yang salah. Loh, kok bisa gitu? Ini kok bisa nggak seteliti ini? Jadi kalau Papua tuh sangat rumit ya, karena ada politisasi juga di sana. Gitu. Dan itu bukan sekedar politisasi tadi, environmental politisasi ya, tapi udah lebih parah ya, lebih ke ekstraktivisme gitu ya, politisasi ekstraktivisme di sana yang kemudian dilegitimasi oleh negara dan militer. Terakhir saya diskusi dengan Pusaka juga udah seperti itu, saking parahnya. Nah, yang menarik adalah mungkin kalau masih bisa dilihat yang SAD itu, mereka punya struktur komunikasi nggak? Kalau ini ya, kacamatanya jangan kacamata negara nih, Reni ya, ngelihatnya. Karena kalau kacamata, nggak ada struktur kok gitu. Mereka kayak misah-misah gitu kan? Seperti itu ya, per keluarga gitu, kecil-kecil. Mereka rombong-rombong, tapi punya kayak peran-peran adatnya juga sih, Mbak. Peran adat sama cara komunikasinya kan. Jadi kita tuh harus melihat itu dari perspektif mereka gitu, bukan dari cara. Kalau negara ngelihatnya kan organize itu sesuatu yang ada struktur, organisasi ketua, bendahara, sekretaris kayak gitu ya. Nah, kalau masyarakat adat tidak seperti itu. Jadi kita juga kalau menganalisis harus melihat itu tuh. Rombongan itu peran-peran apa sih gitu. Ada peran yang menyampaikan ke pihak luar, ada peran yang mengambil keputusan tuh pasti ada ya siapa aja. Jadi meskipun kelihatan kayak rombongan yang unorganized, tapi sebetulnya di dalamnya itu organized. Dan itu yang perlu ditampilkan gitu oleh teman-teman peneliti kalau memang engage ya dengan mereka bahwa mereka itu masyarakat adat gitu. Dan ini yang menjadi PR itu adalah sejauh mana tadi ya ruang jelajah itu bisa diakui gitu dalam negara. Karena ruang jelajahnya itu kan berubah-ubah terus ya. Nah, sejauh mana ini diakui? Kalau di Malaysia itu menariknya misalnya meskipun mereka rumahkan gitu, dirumahisasi gitu ya, domestifikasi. Ada dibikin rumah tersendiri, tapi mereka masih bisa menjelajahi di dalam hutan gitu. Orang Dayak Iban di Malaysia itu ya, di Borneo itu. Mereka masih boleh menjelajah gitu.
tentunya ada ketentuan. Nah ini tadi politik environmentalism itu ya masih kuat sangat ya, terutama misalnya KLHK dengan kalau baca Nancy Pelosi Political Forest itu kan ditentukan oleh top down ya, bagaimana hutan dan wilayahnya dengan dikatakan, oh ini harus wilayah cagar alam, ini wilayah konservasi, ini wilayah hutan lindung, itu politik environmentalism gitu. Dan jangan salah ada banyak teman-teman NGO juga yang kadang bergerak dalam jalur ini. Jadi ya itu kita harus selalu kritis, banyak membuka mata ya. Jadi nggak dulu, kita lebih banyak observe aja dulu itu kalau misalnya di lapangan gitu. Oke, ini nyambungnya kemana sih orang ini, oke, oh dia agendanya apa sih gitu. Tapi nggak perlu diobrolkan ya, kita tulis aja dalam notes ya. Akan sangat baik teman-teman kalau fieldwork itu selalu punya notes apapun, nggak hanya fieldwork ya, selama masa menulis nih kayak Reni yang baru pulang dari fieldwork misalnya, apapun yang muncul di kepala kita yang berkaitan dengan tesis kita, tuliskan. Karena kalau nggak hilang itu. Itu sangat menarik. Apalagi jalan tiba-tiba, iya kayaknya ini nyambungnya ke sini deh. Sekarang anak-anak kan pada pakai HP langsung aja gitu, atau pakai voice note, kayaknya ini bisa nyambung ke sini deh gitu. Kalau dulu kan dikit-dikit keluarin notes kecil gitu. Kalau sekarang udah bisa pakai HP. Nah, yang terakhir tadi ya, ini menarik sekali loh. Kalau misalnya memang bisa melakukan diskusi dari Escobar itu tadi soal autonomous ontological continuity itu. Saya pikir ini bisa jadi salah satu temuannya Reni juga gitu. Kalau misalnya bisa di-elaborate dari situ. Saya kira itu dulu ya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Lilis. Ini kita lanjut ke sesi kedua. Ini masih sempat ya, Mbak ya. Kita luangkan dulu. Ada pertanyaan dari Mas Andi Hidayat. Ayo, silakan Mas. Halo, Baik, Mas Aha. halo, Oke, halo. silakan Mas. Yuk. Ya, pertama terima kasih banyak atas waktunya Mbak Lilis sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan kami ini, apalagi dengan hasil daripada penelitian Mbak Lilis dan kemudian dipublikasikan menjadi buku, itu sangat menarik menurutku. Nah, saya teman dari Leni, sama-sama di Wageningen juga, tapi chair group riset kita berbeda. Saya di Public Administration and Policy Group. Pertanyaan saya Mbak, tadi waktu Mbak mengkomparasi kedua trajektori atau pengalaman dua komunitas adat itu, seolah-olah itu menyeratkan bahwa taraf daripada level tradisional suatu masyarakat itu menjadi penentu juga. Misalnya Mbak menggunakan konsep terkait cultural purity dan seterusnya, itu menurut saya mengimply bahwa faktor itu menjadi penting. Termasuk juga satu hal yang Mbak sebutkan di buku itu, internal cohesion of unified entity. Nah, tapi dan itu kelihatannya agak fit dengan logika simplifikasi negara untuk secara dalam tanda kutip ya, sepihak menentukan kategorisasi administratif. Nah, tapi di lapangan saya menemukan ada kontestasi juga di situ, termasuk di riset site saya di beberapa daerah di Sulawesi, yang saya melihat justru degree daripada level tradisional suatu masyarakat itu, meskipun itu penting, tapi itu bukan underlying key factors menurut yang aku temukan di lapangan. Justru kebanyakan yang aku lihat ada dinamika informalitas di situ yang dan itu atas dasar itulah kemudian nanti kelak aku berpikir bahwa aku akan membangun argumen bahwa ternyata ada semacam, meski ada kategori birokratisasi di situ,
bahkan itu udah lama dikritik oleh Tania Lee juga bahwa rejim pengakuan hak masyarakat adat tanah atas tanah di Indonesia itu bermasalah. Tapi yang kulihat ada kontestasi, tetap ada kontestasi, dan itu semacam ada negotiated boundaries yang itu sangat locally embedded dalam konteks politik lokal. Nah, bagaimana Mbak Lilis melihat itu? Terus yang kedua, singkat saja refleksi Mbak Lilis. Mbak Lilis juga sempat menyebut ada historical events yang itu profound efeknya terhadap dinamika rekognisi sekarang, yaitu adalah villagisasi desanisasi ya di tahun 70-an di zaman Orde Baru gitu. Nah, tapi pada saat yang sama saya nggak melihat ada kayak semacam refleksi Mbak Lilis untuk mengatakan bahwa ini seolah kok negara ini kayak ambigu banget ya. Dia secara struktural melakukan pelemahan kategorisasi adat yang later on di tahun setelah pasca reformasi, setelah ada penguatan hak-hak masyarakat sipil termasuk dalam tanda kutip upaya negara untuk seolah-olah menguatkan hak masyarakat adat atau customary landholders begitu yang lemah ini, tapi dengan tuntutan syarat-syarat yang sebelumnya itu secara struktural sudah dilemahkan gitu. Itu mungkin bisa minta komentarnya Mbak. Terima kasih. Baik, makasih Mas Aha. Kita lanjut nih, ada lagi Mas Dwi. Silakan Mas Dwi, sebutkan nama, afiliasinya dari mana ya, karena non-member ini biar kita kenal juga. Silakan Mas. Oke, baik, selamat sore Kak Lilis. Thank you so much ya sudah berbagi materi yang luar biasa. Terima kasih. Ini saya sudah selesai magister tapi di Indonesia itu 2 tahun yang lalu, dan saat ini sementara pengamatan juga di Toraja Church ya, salah satu gereja lokal. Di tesis saya kemarin itu membahas tentang budaya dan juga tentang tanah, melihat beberapa kasus tanah. Kalau kita lihat di Toraja ini sedang hangat-hangatnya, dan kemarin juga kita melihat Panji ya yang baru-baru mendapatkan ya apa istilahnya punishment atau apa itu, dan beliau baru-baru saja balik dari Toraja ke Jakarta. Ya. Ini aku lihat dan juga sempat membaca sedikit karena tidak sempat kemarin membaca. Yang pertama itu bagaimana mekanisme pembuktian identitas atau proof of identity itu di halaman 130 Mbak. Proof of identity is an additional requirement for the establishment dan sebagainya. Itu bagaimana kita melihatnya dalam proses pengakuan hukum. Jadi bagaimana mekanisme pembuktian identitas dalam proses pengakuan hukum. Dan yang kedua, apakah pengakuan hukum itu berdampak pada perlindungan atau justru pembatasan hak tradisional masyarakat? Hak tradisional masyarakat hukum adat atas wilayahnya sendiri. Pengamatan ini juga Mbak saya lihat di Toraja ya. Beberapa kali tanah tongkonan artinya tanah keluarga itu tidak dapat disertifikasikan. Sebab itu milik dari keluarga besar, itu kan tidak bisa. Tapi dalam beberapa kasus kemarin di Toraja, mereka justru kalah di mata pengadilan. Itu yang sedang terjadi, saya lihat di Toraja, Mbak. Terima kasih, ini juga kali pertama boleh bergabung bersama dengan teman-teman yang edukasinya sudah sangat internasional. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bergabung sih. Terima kasih Kak Mitra. Kak Mitra ini menjadi tutor beberapa kali bertanya sih sebenarnya ke sana. Thank you Kak. Mungkin akan beberapa kali merepotkan sih. Thank you itu saja. Thank you Mas Dwi atas partisipasinya ya. Ada lagi mungkin satu lagi, silakan saya kasih kesempatan biar 3 gitu sekaligus. Kalau enggak saya yang nanya. Ini ada nih Mbak, Mas Heri. Oh Heri. Oh ya silakan Heri, mangga. Iya, terima kasih Mbak. Maaf saya off cam. Ya, perkenalkan saya Heri. Saya dari Jember, dari CHRM. Kemudian lagi studi di USIT di sosiologi. Pertanyaan saya terkait dengan bab yang Mbak Lilis sajikan tadi yang sempat saya baca, dan terima kasih, insightful sekali. Tapi kemudian saya bertanya,
apakah kemudian negara tidak memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk menata ulang adat di Baduy ya? Misalnya saya sedang field riset Mbak di Jawa Timur, di Tengger dan di Using, Banyuwangi. Saya melihat bagaimana negara sangat sistematis untuk mengubah ulang konsep adat gitu ya, di Tengger misalnya. Mulai dari pendekatan agama, pendekatan teritorial dan macam-macam. Begitu juga di Banyuwangi. Tapi kalau kemudian Mbak Lilis mencoba mempotret Baduy menjadi sangat otentik gitu ya, punya kapasitas yang dan otonom itu, pada titik mana kemudian otonomi mereka menjadi relatif ketika berhadapan dengan negara misalnya? Apakah iya kemudian kekuatan militer di era Soeharto itu tidak menggunakan cara-caranya untuk kemudian mengubah itu? Sampai sejauh mana sih kemudian masyarakat adat itu punya otonomi itu ketika berhadapan dengan negara? Itu pertanyaan saya. Kemudian terkait dengan ketika dibandingkan dengan wilayah lain yang tadi kalau nggak salah di Minang, apakah kemudian ketika masyarakat adat kemudian memilih menjadi teradministrasi dalam desa, mereka terpetak-petakan menjadi 5 tadi, pada titik mana kemudian mereka coba mengenali ulang konsepsi mereka tentang adat, sehingga kemudian itu menjadi kekuatan yang mungkin pada tataran tertentu mereka pergunakan untuk bargain pada negara. Terutama ada persoalan tentang hak asal-usul itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Heri. Mungkin bisa langsung Mbak Lilis. Ya, waduh, luar biasa ini. Kritis-kritis sekali ya. Tadi dari Mas Andi dulu ya. Komparasi employing faktor level tradisional. Ya, ini menarik sekali sebetulnya. Ini bahan refleksi di bab 7 ya. Jadi apakah pertanyaan saya juga sih ketika saya mencoba mengambil 3 kategori itu, bukankah justru jadi kayak bukan memenjara juga ya, tapi membuat kategori yang kaku juga gitu. Jadi ada efeknya juga ke situ ya, ada implikasinya. Tapi kemudian dalam diskusi-diskusinya juga saya nggak tahu ini terlihat atau tidak ya di dalam buku saya, tapi mungkin ini akan jadi bahan tulisan juga. Gimana sebetulnya yang dilihat bukan kategorinya, tapi cara saya mendapatkan kategori itu gitu. Jadi approach-nya itu. Jadi bukannya outcome-nya ini, tapi approach-nya sampai muncul outcome ini. Jadi outcome ini bukan sesuatu yang saklek harus seperti itu gitu. Jadi ketika approach-nya diambil tadi dengan pendekatan entitas, apakah itu kuat, apakah itu lemah, nanti hasilnya seperti apa? Saya akan membayangkan akan ada banyak variasi gitu daripada kategori ini dan entitas-entitas yang muncul nanti gitu. Masyarakat Toraja tadi, masyarakat di Osing misalnya di Tengger, itu seperti apa sih jadinya gitu kalau dianalisis dengan cara ini. Mereka masuk mana nih? Apakah secara internal mereka kuat? Nah, itu pertanyaan lanjutan. Jadi harus selalu dilihat internalnya dong gitu ya. Sebetulnya ini detektor utama dari konsep entitas ya, grup entity-nya dalam hukum. Itu memang tetap bagaimanapun harus ngelihat entitas di dalam. Tapi tadi itu kita lepasin dulu kacamata kita yang ngelihat organized group itu harus kayak negara gitu. Organized itu rapi gitu, modern gitu. Enggak gitu. It can be messy gitu. Very very messy, dan it can be hidden. Bisa sangat tersembunyi. Gimana caranya kita bisa mengeluarkan yang tersembunyi itu? Kalau kita pakainya kacamata negara, organize itu ya kayak gini nih, rapi, ada administrasinya, catatannya bagus gitu. Udah deh buyar gitu. Tapi kita mencoba approach itu, mari kita lihat nanti hasilnya seperti apa sih gitu. Jadi kategori yang 3 ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted. It can be modified. Dia bisa dimodifikasi. Refleks tadi ya, negotiated boundaries, saya
percaya betul memang negotiated boundaries atau negotiated identities itu akan selalu muncul gitu. Dan itu harus menjadi alat analisis kita juga, jangan dilepaskan gitu. Karena ini penting dalam proses rekognisi itu, dan saya kira banyak scholars Indonesia baik hukum maupun sosiologi maupun antropologi yang melihat dari sisi itu gitu. Bagaimana identitas itu kemudian dinegosiasikan gitu, dengan pihak luar. Nah, menegosiasikan identitas juga kan kita lihat hasilnya, dia berhasil atau tidak sih gitu. Mengexercise haknya dia. Nah, Baduy itu meskipun pure, sebetulnya di dalamnya juga dia bergerak juga dinamis. Ada yang sudah, ya udahlah, orang sekarang anak-anak Baduy juga udah pada pakai HP kok, udahlah modern dikit nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang masih pure, nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Jadi dinamika itu selalu ada di dalam. Misalnya kemudian itu ya, refleksi historical event yang profan terhadap dinamika rekognisi sekarang. Itu kalau dalam lingkup mikro itu sudah pasti harus dilihat ya, kalau kita mau komprehensif analisisnya gitu. Kita nggak bisa hanya melihat misalnya setelah reformasi aja gitu. Tapi kalau misalnya bisa ditarik sampai ke zaman Belandanya juga, wah itu udah bagus banget gitu. Tapi ya rata-rata kita juga punya keterbatasan kan. Misalnya saya sendiri, keterbatasan saya ya paling dari analisis saya dari tahun 60-an, tapi itu masih bisa memperlihatkan dinamika itu tadi, dinamika rekognisi yang on off ya. Tapi kalau Baduy, kalau saya lihat itu mereka cukup konsisten gitu dari tahun 67 ketika pemerintah Indonesia pertama kali menyatakan ini hutan gitu, ini wilayah hutan. Baduy itu sebagian besar masuknya wilayah hutan loh gitu saat itu. Tapi orang Baduy dengan konsisten menegosiasikan ke perhutani saat itu, enggak bisa, ini leuweung gitu, leuweung kami, ini hutan larangan kami. Baduy pintarnya kenapa? Dia banyak tamu wisatawan kan. Di antara wisatawan itu ada banyak pejabat ke Baduy itu. Dan mereka kemudian ngobrol dengan para pejabat itu. Tolong dong Baduy gitu, tolong dong Baduy. Jadi proses-proses negosiasi strateginya itu juga berjalan gitu. Jadi kalau di tempat lain, betul ya, secara struktural dilemahkan dan banyak yang tidak bisa kembali ya, bouncing back-nya itu nggak banyak itu. Bali itu termasuk yang masih relatif konsisten, tapi dia dinamikanya cukup kuat di dalam itu antara desa dinas dan desa adat. Saya kebetulan lagi riset soal itu di Bali. Ada yang hancur sama sekali kayak marga, ada yang kemudian bouncing back dengan undang-undang otonomi kayak di Aceh ya. Itu kemudian dia mulai digerakkan kembali pengambilan keputusan secara adat ya, secara adat di dalam desa gitu. Tapi apakah strukturnya itu murni seperti yang dulu, itu juga pertanyaan. Kalau nagari, jelas tadi Mbak Fathia juga sudah menyampaikan kalau kerapatan adat nagari itu ya hanya simbol. Dia cuma simbol aja, nggak secara decision making dalam sehari-hari, misalnya menentukan saya mau nanam apa di wilayah hutan nagari itu ditentukan oleh LPHD sama oleh KLHK. Untuk menentukan KTP-nya mau gimana atau anggaran desa mau dipakai apa atau mau bikin koperasi seperti apa, itu ya masih aturan dari atas. Jadi apakah negara ambigu? Ya memang negara itu nggak pernah satu suara. Negara ini banyak loh suaranya gitu. Negara ini nggak pernah satu suara. Periode ke periode juga nggak pernah sama. Kita tahu sendiri lah, berbagai pemerintahan kan pasti beda-beda ya. Mas Dwi, terima kasih. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa segera menyusul ya. Segera menyusul PhD ini kemanapun. Tesis tentang budaya tanah. Ya betul, kalau sanksi adat memang sekarang dengan Undang-Undang KUHP nomor 1 2023, pasal 2 kan memang disampaikan bahwa dalam hal satu perbuatan pidana adat, itu bisa diberlakukan sanksi adat apabila belum diatur oleh KUHP gitu. Nah,
kasus yang paling banyak adalah pencemaran adat ya, misalnya kayak Panji kemarin bilang sesuatu dianggap mencemarkan adat Toraja gitu. Jadi dia dikenakan sanksi hukum. Kita akan melihat tren-tren ini akan muncul banyak ya karena PP 55 2025 yang menjadi pelaksanaan Living Law KUHP itu baru berlaku. Dan kita akan melihat banyak masyarakat adat yang akan mengeksersis haknya untuk menjalankan hukum sanksi adat kepada masyarakat yang dianggap menghina gitu. Karena hanya aturan tentang penghinaan ini yang relatif masih bisa disebut belum diatur KUHP. Kalau yang lain kan kayak pencurian, pembunuhan itu otomatis masuk polisi gitu. Tapi hal-hal seperti ini kita akan lihat akan trennya akan semakin banyak. Pengakuan hukum menjadi perlindungan atau pembatasan tergantung tadi itu tergantung entitas masyarakatnya itu sendiri, grup entitinya itu kuat atau tidak gitu. Dia bisa mengambil keputusan dan mengeksersis keputusan itu secara ke eksternal atau tidak gitu. Jadi keputusan ini nggak cuma berlaku di dalam ya, tapi bisa dieksersis ke orang luar juga gitu. Kalau bisa ke eksersis ke orang luar ya itu berarti dia kuat. Nah, kalau tanah tongkonan tidak dapat itu sendiri dari situ aja udah kelihatan ini enggak solid ya. Mohon maaf ya. Karena di satu sisi katanya tanah komunal, tapi kok ada anggota keluarga ingin mensertifikatkan gitu. Kalau mau disertifikatkan kan mungkin itu udah individual juga gitu. Udah ada fragmentasi di bawahnya gitu, bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin mensertifikatkan tanah keluarga gitu. Jadi sebenarnya milik komunal atau milik keluarga itu juga perlu dibahas dulu. Berarti identitas grupnya itu yang family atau yang grup besarnya ini gitu. Kalau mau family dan itu misalnya disertifikatkan sebagai family land, ya itu nanti pendekatannya beda juga, nggak MHA misalnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan masih penasaran, nanti biar diskusi lebih panjang lagi. Mas Heri, apakah negara tidak memiliki kapasitas yang kuat untuk menata ulang adat di Baduy? Betul ya pertanyaannya ya. Karena kalau di Tengger dan Osing negara kuat untuk mengubah ulang. Ya itu tergantung komunitasnya gitu. Baduy ini dia punya penjaga adat, jadi di Cikesik itu dia kemudian punya namanya Baresan Salapan. Dia semacam polisinya gitu, penegak hukumnya, dan itu sangat efektif juga untuk memberi sanksi kepada anggota masyarakat Baduy yang melanggar adat itu. Jadi mereka dalam setahun biasanya ada 2 kali razia ya. Mereka akan melihat dari rumah ke rumah siapa yang punya HP, punya sertifikat tanah, punya BPKB mobil kayak gitu. Karena mereka kan nggak boleh gitu punya kepemilikan pribadi. Tapi kalau emas tidak apa-apa. Makanya kita kalau ngelihat ke Baduy itu rata-rata istri-istrinya pakai emas ya sangat banyak gitu. Karena properti yang bisa mereka miliki cuma itu. Jadi kenapa negara kuat di Baduy ya karena Baduynya sendiri kan memang menolak dari awal gitu, menolak negara, menolak tapi berstrategi dengan negara. Dia secara entitas itu kuat dan solid, di Tengger dan di Osing. Nah, itu mungkin jadi bahan riset kenapa di Tengger dan di Osing kok bisa dipengaruhi oleh negara. Apakah tadi karena sudah ada pelemahan struktur adatnya dari undang-undang sebelumnya misalnya, atau ada proses-proses lain yang terjadi di dalam masyarakat itu, yang ini sebetulnya ya PR dari teman-teman peneliti nih gitu. Apa gitu, kenapa negara bisa kuat di situ gitu. Saya malah balik bertanya ya. Iya, kira-kira mungkin itu ya. Mungkin nanti saya harap sih puas, kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Silakan email kalau perlu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Teman, Mbak Reni,
sorry, udah mau waktunya, udah mau habis Oh, ya. enggak, kepencet, sorry. Oh, oke, sorry. Dan nggak gitu juga Mbak, masalahnya saya mau nanya juga. Tolong yang lain minggir. Sorry, kepencet. Tolong yang lain minggir dulu. Aku tadi cuma mau komen sebenarnya Mbak Lilis harusnya ada section 2 sih nanti. Kurang Oh iya ini. betul. Iya benar-benar. Yang lebih spesifik kali ya, khusus untuk internal. Aduh, Mbak, aku mau nanya nih Mbak, karena udah mau 4.50, janjiku padahal 45 ya. Aduh, mohon maaf nih Mbak, agak-agak ini. As usual Mbak. Nah ini aku mau nanya, aku lagi penelitian tentang pendaftaran tanah di wilayah adat kan Mbak, bagaimana impact-nya terhadap teritori dan livelihood. Nah saya tadi tuh makanya saya senang banget hasil apa yang Mbak sudah sampaikan ini inspirasi juga buat aku. Kategori 1, 2A, 2B ini sebenarnya juga saya temukan di riset saya di Bali, tapi agak berbeda sedikit. Dan emang kata Mbak, ini kan bukan pakemnya ya, maksudnya nggak pasti bertiga ini doang gitu. Pasti ada semacam modifikasi atau apapun di tempat-tempat lain gitu. Nah itu terjadi di Bali Aga yang aku penelitian aku di Desa Bali Aga di Bangli. Jadi dia itu semacam gini Mbak, mereka itu masih punya autonomous self-governing-nya itu masih ada, tapi mereka udah terkerangkeng dalam state administrative village, desa adat. Nah, dan itu memang penuh negosiasi juga dalam mereka mempertahankan, mempreserve ininya mereka ya, kebudayaan mereka dan lain. Dan itu masih sepanjang ini tuh masih ini loh Mbak, masih bertahan. Tapi ya itu masih dengan penuh ini. Tarik ulur. Nah, ditambah, pertanyaan aku, sebenarnya bukan pertanyaan ini kayak ungkapan aku ya terhadap 3 kategori ini. Jadi ini kategori yang menurutku relate sama tesis aku, tapi memang lebih modified gitu. Dan mungkin relate juga seperti yang disampaikan Mas Aha, kemampuan Bali ini kan kenapa mereka bisa diakui dengan cepat juga sebenarnya. Satu provinsi itu istilahnya mudah loh Mbak diberikan hak milik desa adat. Jadi di Bali itu udah 80% pendaftaran tanahnya dibandingin sama Sumatera Barat, apalagi Toraja jauh sekali gitu. Mereka kan ada sendiri tuh Mbak hak milik yang dikasih untuk desa adat kan. Nah artinya kan kalau dilihat dari kemampuan negosiasinya itu memang ya luar biasa. Tapi ini tidak benar kata Mbak Lilis, ini tidak lepas dari versi sejarah. Bagaimana Belanda itu istilahnya memframing Bali sebagai tourism destination itu sejak zaman kolonial, bahkan makanya kalau orang lebih kenal Bali daripada Indonesia, emang karena memang knowledge atau narasi mengenai Bali sebagai destinasi turis itu udah dari sebelum kita terbentuk. dan itu mereka sangat memframing pentingnya menjaga preservasi kulturnya dan lain-lain, walaupun agak meromantisasi, tapi paradoks sih. Ada baiknya, tapi juga ada bagaimananya ya seperti itu. Nah, saya pengen tanya aja nih Mbak. Mbak kan juga bahas di bukunya Mbak mengenai hak komunal ya di mana tuh ya? Mengenai peraturan Permen Agraria yang zaman itu masih ada kayak hak milik yang dicabut itu. Yes, ya itu dicabut. Nah, sekarang kan sudah berkembang tuh ada HPL kan, terakhirnya HPL. Sebelumnya sempat cuman didaftarkan atau didata aja berupa daftar tanah ulayat. Dan HPL ini juga sudah mulai diterapkan Mbak, termasuk di Minang sebenarnya, walaupun hanya beberapa persil. Nah, dengan kerapatan adat sebagai subjek hukumnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih Mbak pendapat Mbak mengenai penerapan property right pada wilayah adat? Sepanjang dari studi atau pengalaman Mbak selama ini, karena kan ini juga sebenarnya ya ini kan agenda negara banget ya di sini ya. Dan negara berusaha untuk mengkerangkeng dalam bentuk properti right, dan itu sangat kecil-kecil Mbak. Bayangin ya, identitasnya adat itu bukan cuman kalau wilayah adat aja udah kita boundaries aja udah kayak ini ada yang setuju ada yang enggak gitu kan. Nah ini ditambah lagi identitas satu orang per orang. Kebayang nggak sih maksudnya? Nah itu mohon menurut Mbak nih, aku pengen tahu gitu. Makasih Mbak. Ya, ini sampai sekarang saya sama Prof. Maria Sumarjono itu, Prof. Maria Bunda Maria itu masih sedikit beda pendapat gitu. Karena ya beliau melihat
Nggak bisa pakai istilah hak komunal, udah bener hak ulayat itu. Kalau saya tuh kacamatanya ntar dulu dibongkar dulu nih, hak ulayat itu kalau kita baca scholarly works-nya itu wah luar biasa ruwet gitu. Ulayat itu Betul. beda-beda meskipun ada Van Vollenhoven, tapi kemudian eh, ada pengulangan-pengulangan juga ya gitu. Apa sih yang hak ulayat itu gitu misalnya. Nah, eh, kadang juga kita harus melepas diri dari yang ruwet-ruwet ini ya, mencoba melihat secara sedikit sederhana. Misalnya saya banyak belajar dari Baduy juga ya. Baduy itu sederhana banget permintaannya gitu. Kan kalau kalian-kalian nih katanya yang di kota punya tanah itu kan punya sertifikat. Nah, orang Baduy juga harus punya dong sertifikat atas tanah Baduy gitu. Tapi dia nggak bilang itu hak ulayat gitu. Pokoknya sertifikat tanah Baduy gitu. Nah, kalau kita yang mikir sertifikat kan individual ya, karena itu konsep pendaftaran tanah yang memang sangat Western based gitu, certification itu. Nah, Baduy itu mikirnya sederhana aja, pokoknya harus ada lah sertifikatnya. Kemarin kan baru perdanya ya, Bu Lilis katanya. Sertifikatnya gimana gitu? Saya mikir juga, iya juga ya gitu. Kalau cuman perda, tapi di ATR BPN-nya tanah itu masih dianggap bukan milik siapapun gitu, alias milik negara ya dalam hal ini, itu ancamannya masih ada gitu. Nah, karena itu saya di dalam tesis kemudian mudah-mudahan nanti segera terbit ya artikelnya. Komunal ini diskusi tentang istilah hak komunal harus dibuka lagi gitu. Karena hak komunal ini yang memayungi sebagai tandingan dari individual rights, individual land rights. Land titling ini individual based banget gitu. Yang kita anut nih terutama ATR ya, institusinya Mitra nih. Itu Aduh, individual Mbak. banget gitu. Sorry. Individual based banget. Jadi kayak di Minang pun ada sertifikat tanah nagari, itu isinya nama orang, bukan nama grup gitu. Betul. Bukan nama nagari apa gitu. Tapi sertifikat atas nama Datuk ini, dan itu isinya laki-laki semua gitu. Dan saya juga cukup amazed ya sebetulnya dengan ATR nih. Mereka banyak sekali membuat konsep-konsep yang relatif baru secara hukum, dan itu perlu sekali dibahas secara mendalam termasuk hak pengelolaannya HPL. Saya terakhir diskusi dengan Pak Ali Rintop waktu itu masih Kepala Puslitbang, dan beliau menyampaikan banyak sekali aspek dari HPL yang menurut saya secara hukum Indonesia, secara hukum agraria Indonesia itu harus dibongkar juga ya. Karena sekarang ini udah berlaku, tapi kita punya lack of scholarly discussion about hak pengelolaan ini. Tanah ulayat sebagai subjek hukumnya ya itu tadi, kembalikan identitas grup. Jadi nggak bisa misalnya pakai identitas nama person by person, kecuali misalnya memang representasi tidak, tapi sifatnya nggak bisa terus menerus ya, karena orang itu kan bisa meninggal ya. Tapi kalau grup itu pasti akan hidup terus gitu. Insya Allah akan hidup terus gitu kalau recognition-nya masih tetap berjalan. Jadi subjek hukumnya itu siapa ya? Subjek hukumnya itu ya grup gitu. Grup as legal subject. Grup entity as legal subject. Jadi jangan kemudian dicari-cari lagi terus siapa dong nama-nama gitu. Nggak bisa, ya grup aja gitu. Tadi makanya ada perda pengakuan masyarakat hukum adat oleh banyak masyarakat adat, itu dianggap kayak KTP-nya nih, saya kayak birth rights gitu, kayak akte lahir gitu. Meskipun lahirnya mereka udah lama ya, tapi ini kayak pengakuan negara, kelompok saya, entitas grup saya, entitas masyarakat hukum adat saya diakui oleh negara dengan nama ini gitu. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan
Cukup. Mudah-mudahan bisa diskusi lagi nanti ya Mbak. Insya Allah Oke. sih. Siap, ini udah 9.56 karena Mbak Lilis juga harus segera bersiap-siap berbuka puasa, kawan-kawan. Mungkin mari kita tutup dulu ya Mbak ya. Sebelumnya saya makasih banget Mbak Lilis Mulyani udah berkenan bersedia untuk menjadi narasumber kita Land Research Indonesia. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ini sebenarnya sesi seminar